Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan semifinal UEFA Nations League antara tim nasional Italia versus tim nasional Spanyol yang berakhir untuk kemenangan tim nasional Spanyol dengan skor akhir 1-2. Kita tahu kedua tim ini juga bertemu atau bertanding atau berduel di babak semifinal Euro 2020 lalu. Pada saat itu tim nasional Italia yang telah unggul disamakan oleh tim nasional Spanyol dan kemudian Italia lolos setelah menang adu penalti. Di pertandingan ini, lagi-lagi para pemain tim nasional Spanyol menunjukkan keterampilan mereka bukan hanya dari segi passing, tapi juga dari permainan individu yang mereka peragakan. Sedangkan dari tim nasional Italia seperti biasa, mengendalikan permainan dengan melakukan beberapa kali pressing kepada para pemain Spanyol, tapi mereka tidak bisa berhasil untuk menahan gerakan-gerakan cepat yang dilakukan oleh para pemain Spanyol, terutama pada saat para pemain Spanyol itu menyerang dari kedua sektor sayap. Karena kita tahu bahwa Spanyol mengandalkan apa yang disebut wing play, artinya membangun serangan dari kedua sektor sayap. So it means kedua fullback dari Italia itu harus terus siap untuk bisa menahan gerakan-gerakan cepat dari para pemain Spanyol. Tapi itu tidak berhasil mereka lakukan teman-teman. Dan juga ada sebuah catatan penting setelah pertandingan ini, yaitu rekor tidak terkalahkan dari Italia terhenti di pertandingan ini. Kita tahu sebelumnya Italia berhasil tidak terkalahkan sebanyak 37 pertandingan. Terakhir kali Italia kalah itu adalah pada tahun 2018 di bulan September, juga di UEFA Nations League, tapi masih di fase grup lawan tim nasional Portugal dengan skor akhir 1-0. Dan di edisi sebelumnya dari UEFA Nations League kita tahu yang menjadi juara adalah tim nasional Portugal. Kali ini Italia bisa lolos ke semifinal. Tentu ekspektasinya juga adalah besar agar mereka bisa lolos ke final dan kembali menjadi juara. Walaupun edisinya kan berbeda, sebelumnya mereka menjadi juara di Euro 2020. Yang menurut saya tentu secara level ya lebih prestisius Euro 2020. Tapi kita tahu persaingan di Nations League ini lebih ketat karena melibatkan negara-negara besar dari Eropa yang mayoritas kita tahu mengandalkan pemain-pemain berbakat mereka dan juga pemain-pemain yang bermain di klub-klub besar Eropa. Jadi tentu ini juga adalah persaingan yang ketat di antara para tim nasional yang berasal dari Eropa. Dan kita tahu masih ada satu lagi semifinal yang akan dimainkan, yaitu antara Belgia versus Prancis. Tapi saya ingin dulu memberikan analisa saya dari pertandingan Italia versus Spanyol. Kekalahan di kandang sendiri yang dirasakan oleh tim nasional Italia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permainan dari Italia. Yang pertama, tentu terlihat bahwa para pemain Italia tidak bisa menahan atau mengimbangi kecepatan dari para pemain Spanyol yang terus-menerus membangun serangan dari kedua sektor sayap. Kita tahu Spanyol adalah tim nasional yang mengandalkan permainan cepat dari kedua sektor sayap karena mereka punya pemain-pemain yang bisa melakukan gerakan individu serta memberikan passing dari kedua sektor sayap. Jadi bagi para pemain Italia khususnya di fullback, kewaspadaan mereka tuh harus lebih baik. Ya, jadi harus lebih disiplin untuk bisa mengawal lini pertahanan daripada memilih untuk melakukan overlap. Karena jika overlap bisa saja termakan atau kalah dengan kecepatan dari para pemain Spanyol. Tampaknya Luis Enrique itu sudah belajar dari kesulitan Spanyol untuk mengalahkan Italia di babak semifinal Euro 2020. Maka itu dari menit-menit awal para pemain Spanyol itu mendominasi permainan teman-teman. Karena walaupun bermain dengan 10 pemain, ya Italia masih bisa mencetak gol. Artinya kartu merah itu bukan menjadi faktor kekalahan dari Italia, tapi taktik yang menjadi persoalan. Bagaimana kita bisa perhatikan para pemain Spanyol itu bisa dominan di lini tengah. Padahal juga Italia punya pemain-pemain yang tangguh di tengah, tapi koordinasi mereka tidak jalan. Lebih sibuk untuk menahan gempuran dari para pemain Spanyol daripada berpikir untuk bermain kreatif membangun serangan ke depan. Sehingga permainan serangan yang dirancang oleh para pemain Italia itu juga mudah terbaca oleh para pemain tim nasional Spanyol. Now, as usual, kita lihat dulu line up dari kedua tim teman-teman. Seperti yang biasa saya selalu katakan, penting sekali line up. From Italia, Donnarumma di posisi penjaga gawang dan saya pikir tidak fair juga ya Donnarumma mendapatkan
ejekan dari para pendukung AC Milan ya, karena ini kan bermain di San Siro, dan sepertinya dia mendapatkan juga ya tekanan dari para supporter yang hadir ya. Padahal kita tahu dia membela tim nasional Italia, bukan membela Paris Saint-Germain bermain di San Siro. But that is football. Tampaknya para supporter dari AC Milan di Italia belum move on dengan kepergian atau keputusan dari Donnarumma untuk pindah ke Paris Saint-Germain. And ada Di Lorenzo di sektor kanan, ada Bonucci, ada Bastoni, ada Emerson, Palmieri di kiri, Barella, Jorginho, Verratti. Ini dia ya. Trio di tengah yang memang tangguh. Barella punya kecepatan, punya teknik, Jorginho punya teknik, punya kemampuan membaca serangan dari tim lawan, dan juga dalam urusan membagi bola. Verratti kita tahu punya kekuatan fisik ya, dia juga bisa diandalkan untuk membagi bola. Chiesa di depan cepat, lincah. Bernardeschi sebagai target man, Insigne yang tentu gerakannya akan cutting inside seperti biasa, menjadi pemain yang akan banyak melakukan pergerakan dengan bola. Dari Spanyol, Unai Simon, Laporte, Pau Torres, Alonso di kiri, Cesar Azpilicueta di kanan. Wow, duet Chelsea ya, Alonso di kiri dan Azpilicueta di kanan. Koke di tengah, ada Busquets yang masih diandalkan, ada Gavi, bukan Xavi tapi Gavi. Di depan ada Pablo Sarabia, ada Oyarzabal, ada Ferran Torres, bukan Fernando Torres ya. Ada Pedri tapi yang tidak bermain di pertandingan ini. Sebelumnya kita tahu Spanyol ada Pedro, dan ada Unai Simon di penjaga gawang. Saya juga tidak setuju dengan beberapa penilaian dari para pecinta olahraga sepak bola ya, yang mengatakan atau menilai bahwa Luis Enrique ini anti Real Madrid. Saya pikir bukan seperti itu. Dan Luis Enrique itu pro ke Barca. Karena kalau kita perhatikan pemain Barca tidak banyak. Sergio Busquets, Gavi yang melakukan debutnya sebagai pemain paling muda yang pernah melakukan debut bagi Spanyol. Kemudian di posisi cadangan juga kita melihat ada Eric Garcia, ada Sergi Roberto. Artinya hanya 4 pemain dari Barcelona. Garcia bahkan tidak bermain sama sekali. Sergi Roberto masuk sebagai pemain pengganti. Artinya ya memang Luis Enrique memilih pemain-pemain yang dia nilai bisa cocok dengan taktiknya. Dan juga dalam kondisi 100% bugar. Jadi saya pikir bukannya dia anti Madrid dan dia pro Barca. Bahkan ada pemain seperti Oyarzabal. Kemudian ada juga Pau Torres ya, yang bukan bermain di klub besar, tapi mereka diturunkan di pertandingan ini. Sama juga kita lihat ada Unai Simon, ya kan? Kita tahu penjaga gawang ini justru bermainnya di Athletic, ya kan, di Atletico Bilbao. Tapi dia dipilih untuk bermain di klub ini. Nah, artinya apa? Memang Luis Enrique ini adalah pelatih yang berpikir untuk memantapkan strategi permainan, untuk membangun taktik permainan daripada memilih pemain-pemain yang berasal dari klub besar. Mirip seperti Gareth Southgate yang memilih pemain-pemain yang dia nilai bisa cocok dengan taktiknya. Dari jalannya pertandingan kita bisa perhatikan bahwa para pemain tim nasional Spanyol begitu dominan untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap, teman-teman. Dan cenderung saya melihat mereka membangun serangan itu dari sektor sebelah kiri, mengandalkan Alonso dan juga Oyarzabal yang mengandalkan teknik permainan tinggi, menyulitkan Di Lorenzo juga untuk overlap membantu serangan. Dan berkali-kali serangan yang dibangun oleh para pemain Spanyol itu menyulitkan para pemain Italia, walaupun Italia yang pertama mendapatkan peluang dari Chiesa yang bisa di-save oleh Simon. Tapi setelah itu kita lihat para pemain Spanyol begitu rapi dalam membangun serangan. 3 pemain yang bekerja keras ya, yaitu Oyarzabal, Ferran Torres, dan juga Pablo Sarabia bisa mengacaukan konsentrasi para pemain Italia. Dan juga ditambah Busquets yang begitu akurat membagi bola. Ditambah dengan Gavi yang memberikan gangguan dengan pergerakan tanpa bolanya kepada Verratti, dan juga yang mengawal Verratti agar Verratti tidak bergerak leluasa. Padahal Gavi ini masih pemain muda, tapi kita lihat dia sudah bermain begitu rapi. Artinya apa? Dia memahami taktik dari Luis Enrique. Permainannya beda jauh dengan yang dia tunjukkan bermain di Barcelona. Sama juga seperti Busquets, kok main di Barcelona seperti itu, kok main di Spanyol seperti ini. Ya beda pelatihnya, ya kan. Dan Busquets kan sebelumnya pernah juga dilatih oleh Luis Enrique. Jadi begitu mantap permainan dari Busquets saya melihat di tim nasional Spanyol sebagai penyeimbang di lini tengah. Tidak banyak bergerak, tapi pergerakan-pergerakan tanpa bolanya, passing-passingnya tuh pada akurat ya. And ada memang sebuah serangan yang dibangun oleh para pemain Spanyol yang akhirnya mereka bisa menciptakan gol. Perhatikan deh teman-teman bagaimana akurasi passing yang dilepaskan oleh Oyarzabal itu bisa melewati para pemain Italia. Memang ada Bastoni coba untuk menghalau bola tapi miss, dan Ferran Torres bisa mencetak gol. Kemudian Spanyol juga hampir mencetak gol melalui Alonso. Coba lihat ya bagaimana Donnarumma tuh bisa lepas tangkapannya. Hampir saja terjadi gol jika Bonucci tidak menyapu bola. Dan setelah itu memang sih ada serangan-serangan yang coba dibangun oleh
para pemain Italia. Hampir saja Insigne mencetak gol, sayang juga dia bisa miss ya dari situasi seperti itu di dalam kotak penalti. And then as we know, the red card karena Bonucci sebelumnya telah mendapatkan kartu kuning, maka dia pada saat duel di udara tampaknya menyikut ya. Memang dia menyikut Busquets, sehingga memang itu dianggap adalah pelanggaran yang keras, mendapatkan kartu kuning kedua. Mendapatkan kartu merah juga bukan berarti Italia akan kesulitan, karena tentu Mancini sebagai pelatih yang sudah lama menangani Italia akan menerapkan plan B. Tapi sebelum plan B itu bisa dia terapkan, sebelum halftime ternyata sudah ada gol lagi dari Ferran Torres. Dan juga kita lihat konsep permainannya sama juga. Oyarzabal yang bisa memberikan umpan begitu akurat kepada Ferran Torres yang bisa dia selesaikan dengan sundulan kepala. Donnarumma mati langkah karena dia sudah bergerak ke arah sebelah kiri, dan kita lihat sundulan yang dilakukan oleh Torres itu ke sektor sebelah kanan dari posisi penjaga gawang Donnarumma. So halftime baru Mancini bisa melakukan perubahan kan, menarik Bernardeschi, walaupun sebelumnya Bernardeschi hampir mencetak gol kan, kita lihat tendangannya bisa di-save dan terkena tiang. Tapi memang perlu juga lebih solid lagi lini pertahanan Italia, karena para pemain Italia itu jelas terlihat kewalahan untuk menahan permainan cepat dari para pemain Spanyol. Nah, ini yang menarik dari Spanyol, ada kombinasi antara para pemain senior dan juga para pemain muda. Para pemain muda dengan speed, teknik, para pemain senior dengan pengalamannya, dengan visi permainan yang begitu baik. Azpilicueta, Alonso, Busquets, saya melihat bersama Koke juga, ini 4 pemain yang bermain begitu rapi di lini pertahanan dan juga di lini depan. And then ini dia ya, Ferran Torres ditarik keluar, saya pikir akan sulit Spanyol. Ternyata yang masuk Pino lebih berbahaya lagi, karena Pino 2 kali saya melihat memberikan umpan yang hampir dikonversikan untuk menjadi gol oleh Oyarzabal. Kemudian Alonso, good save from Alonso yang dilakukan oleh Donnarumma, and then Italy can score a goal, tidak dianggap offside. Chiesa bisa memberikan umpan kepada Pellegrini, memperkecil situasi. Setelah itu memang kita tidak melihat Italia bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya lagi, dan juga di babak kedua memang sebetulnya Spanyol yang juga mendapatkan peluang lebih banyak untuk mencetak gol. Tapi lagi-lagi saya jelaskan bahwa kartu merah bukan adalah faktor bahwa Italia kalah. Memang secara permainan pada saat memang masih bermain 11 lawan 11 juga para pemain Italia tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Spanyol. Gavi almost scored a goal, ya kan? Kita lihat dia sebetulnya sudah melewati Bonucci, tapi memang pengawalannya lebih ketat lagi di defense. Kita lihat ya di babak kedua setelah Chiellini masuk, artinya Chiellini tampak sebagai pemain yang lebih tenang daripada Bonucci. Walaupun Bonucci juga bermain bagus, tapi dari segi ketenangan saya perhatikan Chiellini ini memang lebih tenang. Padahal secara speed ya tentu dia akan kalah ya dengan Gavi. Verratti juga tidak berkembang. Jorginho sendiri saya perhatikan ada melakukan pelanggaran tuh, jika saya tidak salah melakukan pelanggarannya itu kepada Torres ya. Juga cukup berbahaya pelanggaran yang dia lakukan, dan jelas terlihat bahwa para pemain Italia di tengah itu kalah kreatif, kalah agresif, dan juga kalah cepat dari segi pergerakan dibandingkan para pemain Spanyol yang berada di tengah. Busquets memang sudah tidak muda lagi, dan saya agak bingung, permainannya jauh berbeda daripada dia bermain di Barcelona. Dan kita lihat juga Gavi bermain baik dan juga Koke bermain rapi. Artinya memang Spanyol adalah tim yang mengandalkan kolektivitas. Siapapun yang bermain, kita bisa perhatikan bahwa tim ini bermain bagus. Di semifinal Euro 2020 kita tahu Morata yang mencetak gol bagi Spanyol. Di match ini Morata tidak bermain, but still Spain can score 2 goals melalui Torres. Torres ditarik keluar, Pino yang masuk juga bermain begitu bagus sebagai pemain yang bisa berkali-kali menyulitkan para pemain Italia di sektor pertahanan. Tapi biar bagaimanapun kita juga melihat bahwa Italia coba untuk memberikan perlawanan, but it's too late, karena terlihat secara permainan Italia kalah dari para pemain Spanyol, dari segi pemikiran para pemain Spanyol, dari movement para pemain Spanyol, dan juga dari keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemain Spanyol di atas lapangan. So well deserved win untuk Luis Enrique, timnya lolos ke final dari UEFA Nations League, sambil kita menunggu siapa finalis lainnya yang akan dimainkan nanti antara Belgia versus Prancis. Tapi paling tidak Mancini sekarang sudah mendapatkan pelajaran baru bahwa timnya harus bermain lebih kreatif lagi, harus lebih tangguh lagi pada saat menghadapi pemain-pemain muda yang mayoritas mengandalkan speed, teknik, dan juga pengambilan keputusan yang cepat ya, sehingga para pemainnya juga tidak kesulitan untuk bisa mengimbangi irama permainan dari tim lawan tersebut. And I think it's time for Italy untuk regenerasi. Sudah harus cepat. Jangan sampai di pertahanan terus-menerus mengandalkan Bonucci dan Chiellini saja. Ya walaupun sudah dicoba sih dengan Bastoni, tapi kita lihat juga Bastoni belum begitu baik ya. Dan kita juga masih menunggu bagaimana nanti next match dari Spanyol yang saya pikir juga ya permainannya
setelah dipegang oleh Luis Enrique, semakin hari semakin baik from game to game. Kita perhatikan bahwa sekarang Spanyol bermain betul-betul menyerang dan juga permainan mereka lebih atraktif. Ya pokoknya bagi saya menghibur banget deh nonton pertandingan-pertandingan dari tim nasional Spanyol. Walaupun tidak ada pemain Madrid, tapi saya pikir tidak ada masalah. Keputusan yang diambil oleh Luis Enrique itu sudah tepat. Dan juga karena memang kita lihat Luis Enrique memilih pemain yang dia nilai akan cocok dengan taktiknya, bukan dari mana asal pemain tersebut. No hate, only football, salam sepak bola.